Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Presiden Desa Bapak Dr. Suryadi. Ya, kami hormati Bapak Ibu hebat yang bisa menggerakkan tunas-tunas bangsa untuk menyadari keberadaan dirinya secara lebih baik dari kami. Bagi syukur dari Allah, alhamdulillah di atas semua yang kita terima hari ini dari pagi juga tetap di kelas, masih dilanjut dengan kita berkumpul untuk acara diseminasi budaya positif dengan kami calon guru bergerak kata 7 Kabupaten Banyuwangi. Selamat serta salam berbilang kepada pimpinan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah untuk berusaha mengikuti ajaran beliau dan mendapat syafaat hingga hari akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang pertama, agar acara ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita yang akan kita tularkan pada anak didik kita, mohon berkenan kepada Ustaz Haris untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Banyuwangi ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan impact kepada anak-anak kita dan lingkungan kita semuanya positif dan baik. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih banyak kepada Ustadz atas doa yang telah dipanjatkan untuk kita semua. Sungguh kita tiada pernah tahu doa dari hati yang mana dari anak-anak didik kita yang tulus mendoakan Bapak Ibu gurunya untuk tetap bisa sehat dan berbagi ilmu dengan mereka. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk acara yang pertama, kesempatan yang pertama akan kami berikan langsung kepada Bapak Mulyadi memberikan sambutan pada kegiatan kita pada sore hari ini. Katuran Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada jenengan semua dikala enak-enaknya istirahat, apalagi jam segini disertai dengan rintik-rintik turun hujan. Ini jelas enak-enaknya tidur, tapi jenengan masih sempat diundang untuk kumpul dalam rangka inseminasi buatan. Dalam rangka diseminasi, bagaimanapun juga diseminasi dalam rangka untuk guru penggerak ini sangat dibutuhkan. Karena di era pendidikan modern seperti ini, pendidikan now, istilahnya guru dituntut bagaimana berinovasi, bagaimana berkreasi tanpa harus melakukan kekerasan seperti tempo dulu. Dan anak-anak harus bisa manutkan ke sana, sehingga perlu adanya inovasi, kreasi, dan yang tidak kalah penting adalah
bagaimana teman-teman punya dedikasi untuk melakukan kewajiban kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini oleh Allah dicatat sebagai ladang ibadah, dan anak-anak kita doakan dengan ikhlas, biar juga anak-anak mendoakan kita dengan ikhlas, sehingga nanti kalau kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ditempatkan di surganya Allah. Nah, kan ngono ya Bu Erni ya. Nggih. Karena guru itu insya Allah semuanya masuk surga. Karena hidupnya di dunia sudah seperti di neraka kan ke sana. Selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak dari kita semua bagian dari umatnya dan bisa mendapat syafaatnya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi desiminasi apa inseminasi Bu? Inseminasi. Desiminasi. Ini dalam rangka mengembangkan berpikir positif. Ini cerita aja, mungkin juga sudah sering saya ceritakan. Saya dulu waktu SD karo guruku jenenge Pak Sabaryanto, iku disabet duding. Duding itu sebuah alat dari bambu, nggih ngajari duding kan ke sana. Nah, akhirnya di pipi itu biler tahu Bu ya, membekas merah gitu. Lalu oleh bapak saya ditanya, "Kue tukaran ya Mul?" "Mboten Pak, iku kenapa kok biler?" Akhirnya saya jujur, disabet duding kali Pak Sabar. Orang tua apa saya yang terjadi? Kepala saya dipegang sambil ditempelengi. "Kowe di sekolahne ben pinter. Kowe lek ngisin-ngisini wong tuwek, ojo sekolah." Tapi berbeda dengan era zaman sekarang. Ojo maneh sampean jiwit sampai luka, ngetak wae. Kalau ada bukti yang kuat, itu sudah bagian daripada masuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Contoh yang berikutnya, teman saya sendiri, guru olahraga. Muridnya kebetulan wedok, rodok tambeng. Karena wedok ya rokokan, terus ya minuman. Nah, akhirnya saat istirahat di depan kelas temannya banyak, dinasehati. Nah, saat menasehati ini memang teman saya ini ngerangkulnya, tapi ngerangkule bapak kepada anak. Ada yang mengabadikan lalu diproses. Dia sempat diinapkan di hotel berbintang 9 ya, di polsek, salah satu polsek ya. Walaupun tidak lama, tapi hanya 3 malam, dia sudah keringetan di saat malam hari karena sumuk. Nah, itulah pendidikan zaman sekarang. Anak-anak kita selalu dimanjakan dengan sistem undang-undang perlindungan dan sistem pendidikan nasional. Makanya mari kita berinovasi, mari kita berkreasi bagaimana bisa menggugah pikiran positif bagi anak-anak agar anak-anak kita merasa penting dengan pendidikan. Banyak bapak dan ibu sekolah yang gurunya, sekali lagi, sudah banyak sekolah yang gurunya pikirannya sudah mupus. Tahu mupus ya? Pasrah. Kalimatnya yang saya dengar hanya satu, "Benewis sing penting gajiku radi potong." Karena itu tadi, anaknya sudah terlalu sulit diarahkan, sulit diatur, karakternya sudah tidak karu-karuan.
kalau ditangani dengan sistem fisik mesti bermasalah. Makanya teman-teman dengan inisiatif 3 orang, yaitu Pak Haikal, Bu Seh ya, dan Bu Pol, menularkan dengan beliau calon guru penggerak, menularkan dan bagian dari program bertiga ini untuk menularkan dan meratakan ilmunya agar jenengan-jenengan bisa menaruhkan dan memberi pengertian kepada anak-anak positif berkeyakinan. Berkeyakinan positif apa positif berkeyakinan? Nah, sehingga anak-anak sudah penuh dengan kesadaran bahwa nuntut pendidikan itu sangat perlu. Tapi alhamdulillah di sekolah kita masih banyak, sekali lagi di sekolah kita masih banyak anak-anak yang merasa perlu dengan pendidikan. Walaupun ada 1-2 yang kadang-kadang saat saya keliling, masih juga banyak anak yang di kantin pada saat jam-jam pembelajaran. Tapi bagaimanapun juga itu harus tetap kita arahkan dengan penuh kesabaran. Saya pernah mengungkapkan, jangan marah kalau anak kita tidak pandai matematika. Jangan marah kalau anak kita melompat pagar. Jangan marah kalau anak-anak kita tidak berbahasa Inggris dengan baik. Tapi kita cukup mendoakan dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya. Karena anak kita kedepannya mau jadi apa, kita tidak tahu. Ada 3 perkara yang kita tidak tahu. Yang pertama, kapan kita dilahirkan. Yang kedua, kapan kita mati. Makanya wong urip aja wedi mati. Sopo ngerti aku mari ngomong ini mudun karena udan-udan kepleset. Ya gur kepleset doa loh. Aku kan gak ngomong mati, kepleset. Ya kepleset terus gocean ya. Dan kita tidak tahu siapa jodoh kita. Jadi 3 hal itulah yang kita tidak tahu. Dan kalau salah mohon dibetulkan Pak Ustadz nggih, Pak Haris sama Pak Jaki. Pak Yusron no? Oh no, 3 ya, betulkan. Jadi kita tidak tahu kapan mati, kapan dilahirkan, dan siapa jodoh kita. Nah, siapa tahu anak-anak kita nantinya akan jadi presiden. Siapa tahu anak-anak kita jadi menteri. Saya cerita aja, saya taunya pas kemarin BIMTEK PK. Ambil siapa ya aku BIMTEK PK wingi? Lali aku, karo Borohimah Pak Firdi kalau tidak salah. Namanya Dullah. Kebetulan guru saya Bu Anis Muktiani itu dulu pensiunan, dulu guru SMTP Jember, lalu ditarik ke BBPMBB, sekarang saya main-main ke sana. Nah ternyata Dullah itu adalah Deputi 1 Kementerian Pertanian. Nah, saya tahunya ya setahun yang lalu ya. Padahal saat sekolah dia satu deret dengan saya, areke cilik mekitik usil. Cilik mekitik usil. Lah aku kan gede ireng meneng, nah di sana. Lek Dullah itu cilik mekitik usil. Lah ternyata kepala deputi 1 di pertanian, di Kementerian Pertanian. Dan saya ke sana pas kemarin selama 3 malam, ya dijamu dengan penuh kenikmatan dan penuh keakraban serta keindahannya.
Dia satu kelas dengan saya, jurusan teknologi produksi. Cuman bedanya dia kuliah di IPB, saya kuliahnya di Unkip kan ke sana. Unkip tahu ya? Universitas IKIP PGRI kan ke sana. Sehingga saya jadi guru itu sudah sebuah keberuntungan kan ke sana. Itu Bapak dan Ibu sekali lagi sabarlah dengan sistem pendidikan saat ini. Sabarlah dengan tingkah laku anak-anak kita saat ini. Mari kita mendoakan dengan ikhlas, membimbing dengan cerdas. Siapa tahu anak-anak kita nanti akan menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Bagaimana kita bisa bekerja dengan ikhlas dan cerdas? Salah satunya adalah mengembangkan berpikir positif di sekolah kita. Kalau itu bisa berkembang dengan baik, insya Allah tidak ada lagi anak-anak yang berkeliaran saat jam pembelajaran. Dan itu kalau sudah tumbuh di Bapak dan Ibu semuanya, saya yakin tidak ada guru yang terlambat, apalagi antri di depan pintu masuk bersamaan dengan siswa kan sana. Saya hanya juga ikut mengembangkan berpikiran positif. Pak, apa ada? Ya, kalau rapat pembinaan suruh buka kamus, nanti saya buka kamus saya, siapa yang terlambat. Termasuk hari ini saya punya catatan muri. Ya. Apa muri itu? Museum Rekor Indonesia, tapi muri adalah memori catatan Bapak Ibu guru yang datangnya antri bersama siswa saat digembok pintunya kan ke sana. Itu Bapak dan Ibu, tapi saya kan tidak negur jenengan, saya hanya diam dan tak batin aja. Mudah-mudahan doakan saya tidak segera sakit jantung kan ke sana, karena kakean batin kan ke sana. Itu teman-teman, dan saya mohon maaf kalau tidak bisa standby di sini, karena saya juga ada kepentingan yang juga harus saya selesaikan. Yang terakhir sekali, Bapak dan Ibu adalah guru-guru yang baik dan terbaik di antara yang baik-baik. Saya yakin jenengan yang diundang ke sini adalah mampu untuk berinovasi, mampu untuk berkolaborasi, mampu berkomunikasi agar tercipta keyakinan-keyakinan yang positif. Disampaikan terima kasih kepada Pak Mulyadi yang sudah berkenan memberikan ular-ular untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, supaya tidak terlalu banyak menjawab waktu kembali, kami langsung serahkan acara untuk diseminasi budaya positif pada pemateri pertama kali ini, yaitu akan diawali oleh Ibu Sehani Asri Miningsih. Bu Sehani, disilahkan. Terima kasih Bu Pauline. Berkumpul di sini menghadiri acara diseminasi budaya positif dari kami calon guru penggerak ya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, ya, saya yakin ya bahwa pilihan Bapak Ibu guru memiliki profesi guru ya, jelasnya mau untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter peserta didik kita ya. Punya keyakinan semua untuk itu ya. Jadi tidak balela seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi ya. Kita punya visi yang sama ya, kita punya visi yang sama, yaitu mewujudkan visi sekolah kita. Visi sekolah kita itu mewujudkan lulusan ya, yang kompeten, berdaya saing, dan berbudaya bangsa. Nah, budaya bangsa yang bagaimana yang dimaksudkan ya adalah budaya positif ini ya.
Bapak Ibu, harapan saya, Bapak Ibu apalagi yang masih muda-muda, kalau saya sudah tua ya, sudah 50 tahun, mestinya tidak masuk dalam calon guru penggerak karena sekat usianya tipis sekali ya. Mari kita semangat untuk belajar ya. Karena belajar itu ya modal kita dalam mengajar. Kalau kita tidak belajar ya, maka ya perlu dipertanyakan keprofesionalan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Ya. Mari kita bersama-sama meningkatkan ya, kemauan kita untuk belajar. Saya bangga Bapak Ibu guru bisa hadir di sini untuk saya minta maaf juga. Nah, mungkin ini kalau kami menghadirkan Bapak Ibu guru saya ajak untuk mendengarkan kami berbicara, ya, kami ajak untuk meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Semua tidak lain adalah untuk kemajuan sekolah kita, ya, untuk kemajuan pendidikan di negeri ini. Ya. Mari kita bersama memajukan pendidikan ya di satuan pendidikan yang kita cintai ini. Nah, awal ya, ini kesepakatan awal dari diseminasi ini ya. Marilah kita bangun belajar kita hari ini dengan serius tapi santai aja ya. Kemudian kita tumbuhkan semangat dan paham ya. Kemudian di antara kita bersama ya memiliki hak yang sama nanti dalam berpendapat. Kemudian kita saling menghargai dan tepat waktu nanti ya Bu Polin ya. Ada tambahan kesepakatan kita? Tidak ada? Oke, kita yakini ini ya kesepakatan kita. Materi yang akan kami sampaikan bertiga, ini ada 6 ya. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ya. Ini kami bagi bertiga ya, antara saya, Pak Haikal dan Bu Polin. Bagian yang pertama kami menjelaskan tentang budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Nah, mari kita refleksikan bersama bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita. Di sini ada pernyataan dan bagaimana jawaban Bapak Ibu. Ya. Bagaimanakah strategi Bapak Ibu dalam praktik membangun disiplin di sekolah? Apakah selama ini Bapak Ibu ya sungguh-sungguh menjalankan disiplin, kedisiplinan? Apakah Bapak Ibu pernah melakukan hukuman pada murid-murid? Apakah Bapak Ibu pernah melakukan pemaksaan? Apakah Bapak Ibu pernah memberi penghargaan pada murid yang berhasil menjaga kebersihan kelas? Sekolah ya, yang pernah ya. Iya. Jawaban Bapak Ibu bisa disimpan dalam hati masing-masing Bapak Ibu guru. Oh ya, saya pernah. Ya. Oh ya, saya enggak pernah.
oh ya, saya ingin disiplin, tapi saya belum semaksimal mungkin kedisiplinan yang saya terapkan. Nah, ini kemungkinan jawaban yang ada ya. Nah, menegakkan disiplin, bagaimana strategi Bapak Ibu dalam praktek disiplin? Ya. Bapak Ibu guru menegakkan disiplin dengan segenap tata tertib dan peraturan, sanksi hukuman terhadap sebuah pelanggaran. Kemudian jawaban yang kedua mungkin iya saya sudah sungguh-sungguh menegakkan disiplin, ya. Tapi mungkin sebagian dari Bapak Ibu guru, ya, saya belum menegakkan disiplin dengan sungguh-sungguh. Ya, kadang disiplin, kadang tidak, kadang longgar, ya. Kemudian pernah melakukan hukuman? Ya, saya pernah. Kemudian pernah melakukan pemaksakan ke anak-anak, ini kerjakan tugasnya bagian ini, ya, harus selesai jam sekian, harus selesai hari ini. Kemudian memberi penghargaan pada murid yang berhasil menjaga kebersihan kelas, ya, kita melakukan itu ya setiap acara kegiatan sekolah, ya, itu ada lomba kebersihan kelas. Realita hasil. Dengan sikap tadi, tindakan tadi yang kita lakukan, realita hasilnya bagaimana? Contoh, kalau lomba kebersihan kelas, ya, lomba kebersihan kelas, anak-anak membersihkan kelas karena ingin menjadi juara kelas yang paling bersih, ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan penghargaan. Ya. Setelah itu, setelah lomba selesai, ya, kembali, ya, kelas kotor kembali. Ya. Karena dalam diri anak, ya, masih motivasi eksternal yang dia miliki, ingin mendapatkan juara kebersihan kelas, belum muncul dari, ya, dalam diri siswa. Kalaupun kita memberi hukuman, ya, memberi hukuman, saat itu anak sudah tidak melakukan pelanggaran, ya, tapi di kemudian hari karena takut dihukum, ya, besoknya gurunya enggak ada, melanggarlah lagi, begitu enggak ada yang ngawasi, ya, melanggarlah lagi. Hasilnya sementara. Ini saya kemukakan teori kontrol, ilusi kontrol, ya. Secara umum, ya, secara umum kita punya pandangan, bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ya enggak? Iya ya, kita mengontrol murid. Itu pandangan, satu pandangan, ya. Guru itu mengontrol murid. Buktinya apa? Kita harus hadir di kelas, kalau enggak hadir di kelas anak-anak semburat. Nah, kita ada fungsi kontrol, fungsi pengawasan. Kemudian pandangan yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah, ya, itu dapat menguatkan karakter. Apakah benar demikian? Kemudian semua penguatan positif, ya, efektif dan bermanfaat. Dan yang berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu sering kali pandangan kita ke sana. Saya sebagai guru, ya, saya punya kuasa untuk memaksa kamu mengerjakan ini. Kerjakan ini.
berikutnya, perubahan paradigma. Ya. Apakah seseorang itu bisa kita kontrol? Ya. Coba Bapak Ibu guru berpasangan. Ini pernah dipraktekkan oleh Bu Polin di ruang guru. Ya. Coba sekali lagi. Ya. Bapak Ibu berpasangan dua, ya. Satu mengepalkan tangan, membayangkan bahwa Bapak Ibu memegang sesuatu yang berharga dan tidak boleh lepas, ya, tidak boleh lepas. Ya. Satu dari Bapak Ibu guru, ya, satunya berusaha untuk melepaskan. Coba dicoba seberapa kuat Bapak Ibu guru mempertahankan genggaman Bapak Ibu guru. Dari pasangan masing-masing. Yuk, cepat. Ayo. Ya, monggo. Ya, coba sekuat tenaga, ya sekuat tenaga. Ya. Oke, nanti dipraktekkan ya, nah, praktekkan. Nah. Bagaimana? Ya. Ada Bapak Ibu yang berhasil membuka kepalan tangan, ya. Ada yang bisa mempertahankan. Nah, Bu Miftahul berusaha, ya masih tetap, ya masih belum berhasil. Oke, oke. Nah, perhatikan ya hikmah dari kegiatan ini, ya kegiatan ini, ya. Bapak Ibu jawab, ya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup, ya, mempertahankan tangan kita tetap menutup menggenggam? Siapa? Diri sendiri, diri sendiri, diri sendiri. Ya. Saya percepat lagi karena jamnya. Ini saya sampaikan stimulus respon dan teori kontrol. Teori kontrol, teori pilihan, ini yang menyatakan bahwa sesungguhnya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, saya tidak bisa mengontrol orang lain juga tidak bisa mengontrol saya. Yang bisa mengontrol diri saya, yang bisa mengendalikan diri saya adalah diri saya sendiri. Ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Ya. Kebutuhan kita sama. Ya. Kita tahu kita sama-sama punya kebutuhan makan dan minum. Ya, tapi dalam teori kontrol kita harus memahami bahwa kebutuhan makan, kebutuhan contoh makan, ya, maka setiap orang itu berbeda. Ada yang suka makanan A, ada suka makanan B. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pepandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan lain, orang lain tentang dunia. Ya. Kita tidak boleh punya pandangan orang itu sama, ya. Tapi kita harus memandang secara luas bahwa orang lain itu ya, punya pandangan yang lain dari diri kita. Dalam teori stimulus respon, ya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tapi dalam teori kontrol memandang, ya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau dalam teori kontrol hanya diri saya sendiri, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Demikian ini untuk teori
antara perbandingan stimulus respon dengan teori kontrol sebagai awal dari penegakan disiplin positif di sekolah kita. Nih, disiplin positif ya, mengacu pada teori kontrol atau teori William dari William Glasser ya, yang menyatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Dari sini makna disiplin ya, bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nah, dihadapkan pada pandangan yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ini dasar teorinya nanti teori motivasi, di mana dalam teori motivasi nanti ini seorang melakukan tindakan ya, itu dari 3 motif. Ya. 1 ya, itu menghindari hukuman, dia melakukan kegiatan untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang ke-1 dan ke-2 untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, berarti itu motivasi dari eksternal ya. Sementara kalau ada kesadaran untuk menghargai diri sendiri merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini yang akan kita gali bersama pada anak-anak kita ya, kita tumbuhkan. Untuk yang ini nanti bagiannya Bu Polin sama Pak Haikal nanti ya. Ya. Harapan kita ya. Nah, nanti bisa ya, kami bertiga ya bisa mengajak Bapak Ibu guru untuk memikirkan kembali ya, bagaimana penerapan disiplin pada siswa kita ya, dari sudut pandang teori motivasi tadi ya, kemudian hukuman, penghargaan serta restitusi. Mengenalkan nilai-nilai kebajikan, membangun keyakinan, memikirkan kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan oleh seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, melakukan satu kesalahan. Ya. Selanjutnya mengajak Bapak Ibu untuk mengeksplorasi satu posisi dalam penerapan disiplin, bagaimana mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid-murid SMK Negeri 1 Banyuwangi menjadi bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Membangun budaya positif dan menerapkan konsep disiplin positif. Menjadi tugas kita bersama ini, nah, yaitu mewujudkan visi kita, yaitu mewujudkan lulusan peserta didik yang berbudaya bangsa. Ya. Marilah untuk mewujudkan visi sekolah kita, ya, kita bersama-sama ya, mengusahakan sekolah ini menjadi lingkungan yang menyenangkan, bisa menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik, kemudian menciptakan lingkungan positif, ya, semua warga ya, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga akan tumbuh karakter-karakter yang baik kepada peserta didik kita. Kalau sudah timbul karakter-karakter yang baik, ya, tentunya akan muncul kebiasaan-kebiasaan baik yang akan membentuk budaya positif di sekolah ini. Itu yang kita harapkan nanti. Jadi kita bersama ya, kita tumbuhkan diri kita dulu sendiri untuk berbudaya positif, kemudian kita ajak juga siswa kita, murid kita untuk berbudaya positif juga bersama-sama seluruh warga sekolah ini. Nih, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka kita harus mengubah sikap dan perilaku kita.
Ya, Bapak Ibu guru bisa mulai koreksi di diri. Kalau ada satu yang, oh saya masih seperti ini, nah, maka lakukan perubahan sedikit demi sedikit ya dalam kita bersikap. Apa sih makna disiplin? Ya. Makna disiplin cukup sederhana, ya, yaitu cakap memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri, ya, berarti tanpa ada dorongan dari ekster, pengaruh dari luar, ya. Keyakinan kita sendiri, niat kita sendiri, ya. Contoh, ya, misalnya Bapak Ibu guru ya harus datang tepat waktu ke sekolah, ya keyakinan diri sendiri, ya. Kesadaran diri sendiri untuk datang tepat waktu, atau sebelum jam masuk sudah berada di sekolah. Ini disiplin, ini berasal dari disiplin ini, ya ini secara etimologinya. Ya, ini yang sering salah persepsikan ya. Dalam budaya kita makna disiplin itu disalah persepsikan dengan sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, atau disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan universal ini sudah diperkenalkan oleh Bu Polin ya juga di ruang guru ya. Mengulang aja kembali, kalau nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai kebaikan, nilai sifat-sifat positif ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kita semua sebagai manusia hamba Allah ya, punya keyakinan ya, yaitu menerapkan nilai-nilai yang positif. Nah, sering juga saya ajarkan kepada anak-anak ya, bahwa ibarat tangga ya, kita harus semakin menanjak, kebaikan kita harus semakin tambah. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh ya, sekolah kita ya, yaitu profil pelajar Pancasila. Udah tahu semua ya, beriman, bertakwa, berbakti sampai kreatif. Nah, ini kita harus perhatian pada standar pendidikan nasional, bahwa untuk menciptakan lingkungan yang positif ya, ini sekolah harus, ini lingkungan sekolah harus interaktif. Nah, ini. Sekolah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberi ruang yang cukup luas. Nah, ini dengan kata lain, pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah ya, ini harus berpihak kepada murid, harus berpihak kepada murid. Ya. Ke teori motivasi tadi sudah ya. Nah, ini ada 3 motivasi tadi ya. Yang paling tingkatan paling rendah ini ya, kita melakukan tindakan untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu motivasi terendah dalam diri manusia. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hanya takut untuk mendapat hukuman, ada sanksi ya. Contoh penyelesaian SKP kita ya itu kalau kita mengerjakannya ini ya, maka tingkatan kita masih rendah ya. Upayakan kita menjadi ini orang yang ya, ingin menghargai diri sendiri, dan ini tingkatan yang paling tinggi. Ada satu pertanyaan ini,
menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi ini tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Apa jawabannya Bapak Ibu? Apa? Menghindari hukuman, ingin mendapatkan penghargaan. Nah, maka kita harus bisa merubahnya pada tingkat level yang ketiga. Bagaimana caranya? Nanti ikuti penjelasan dari Ibu Poli. Nah, ini tujuan dari penegakan disiplin positif nih. Ya. Ini hanya refleksi aja. Ya, refleksi diri guru, ya. Kemudian konsep hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Pemberian hukuman ada dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan, dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, ya. Monggo dijawab sendiri ya. Ya. Konsep hukuman, saya kira ngerti semua apa punishment itu apa ya. Kemudian penghargaan, ya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan bisa jadi menghukum ya. Nah, ya, yang nggak dapat Mary, ya, yang nggak dapat merasa sedih kalah ya. Sakit hati, yang nggak dapat sakit hati. Terus yang dapat merasa bangga. Artinya bisa menjadikan anak menjadi sombong. Ya, ini. Pengaruhnya kalau kita memotivasi anak ya untuk melakukan sesuatu karena hukuman atau karena penghargaan ya, maka jangkanya pendek. Setelah itu enggak, kalau enggak ada hadiah ya kembali lagi ya. Ya, penghargaan merusak hubungan. Ya. Kadang penghargaan yang satunya enggak dihargai, akhirnya iri menjadi dengki. Dengki kadang juga akan menimbulkan niat jahat. Itu merusak hubungan. Ini pengakuan apresiasi, sama halnya dengan penghargaan ini. Contoh pengakuan kalimat apresiasi, pembukanya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya. Nih, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Contoh kalimat apresiasi. Ini tugas perbedaan. Nah, ini kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena ke sekolah. Jawabannya perbedaan hukuman atau konsekuensi. Hukuman, oke, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan, hukuman. Meminta murid untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, konsekuensi. Ya, 100. Ya, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ada satu pelanggaran antara diberi hukuman dan diberi konsekuensi, hasilnya akan lebih baik diberikan konsekuensi. Artinya lebih mendidik ya, Ini hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ya, harus bersih-bersih tadi kalau menumpahkan. Ya.
Restitusi. Bagaimana dengan restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid ya, untuk perbaikan kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Caranya bagaimana? Nanti Ibu Pauline jelaskan ya. Ini restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif berarti bersama, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, ini nanti yang harus kita terapkan, ya, kita lakukan kalau kita menghadapi ada siswa melakukan pelanggaran. Ya, bukan lagi dihukum, ya, tapi disadarkan, menyadarkan diri anak, ya. Jadi menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Caranya dengan restitusi. Nanti disampaikan oleh Bu Pauline. Ini hanya akibat identitas gagal dari hukuman, kalau konsekuensi sama restitusi hasilnya bagaimana ini. Ini kolom ini menunjukkan bahwa kalau hukuman itu identik dengan kita gagal. Banyak identik ini gagal. Kalau konsekuensi sama kita berikan restitusi, identitas ya, ada sukses dalam penegakan disiplin. Kesimpulannya, monggo yang mau menarik kesimpulan dari Bapak Ibu Guru dari apa yang saya sampaikan tadi, dari budaya positif, kemudian nilai kebajikan, ada teori motivasi dan hukuman, penghargaan dan restitusi. Ada yang menyampaikan kesimpulan apa? Ada? Pak Surur? Ya. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, apa kesimpulan yang bisa diambil dari Pak Surur? Cek. Iya, terima kasih. Ini mohon dikoreksi jika salah gitu. Karena tadi dengarnya juga agak ngantuk-ngantuk. Iya. Kalau sepemahaman saya tadi yang disampaikan oleh Bu Sehani ini cukup menarik karena kan selama ini mungkin saya pribadi atau mungkin teman-teman yang lain merasa bahwa kalau hukuman adalah satu-satunya cara untuk anak tersebut bisa jera dan bisa kembali dalam kutip dalam kutip ke jalan yang benar gitu. Cuman ketika mendengar tadi, oh ternyata salah, ada hukuman, kemudian ada juga tadi konsekuensi, ada juga tadi restitusi. Nah tahapan ini kan kalau kita nggak pelajari nggak tahu gitu. Oh ternyata kalau konsekuensi imbasnya seperti ini, kalau restitusi nanti akan lebih baik lagi atau gimana gitu. Nah ini kalau dari saya pribadi ya kita belajar untuk bagaimana caranya tadi student oriented ya, karena ada 3 kan, teacher center, student center, kemudian kita sekarang masuk ke student oriented, gimana kita bisa pembelajaran itu memang berpihak pada murid atau siswa gitu. Ya itu tadi kesimpulan dari saya. Jadi dari beberapa kasus, contohnya misalnya kita di dalam kelas, kita bisa memilih tindakan apa jika
peserta didik membuat kesalahan, peserta didik membuat atau melanggar aturan gitu. Dari 3 tersebut kita bisa memilih yang paling baik yang mana antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Surur, terima kasih. Jadi itu ya Bapak Ibu Guru, kita bisa ambil kesimpulan ya sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Surur ya. Selanjutnya monggo Bu Poli. Lakukan hari ini diterima untuk dandani anak-anak kita merefresh setelah kemarin 1 semester kita berkembang. Mari jadikan SMA Negeri 1 Banyuwangi sekolah impian yang berpihak pada murid sekarang, esok, dan di masa depan. Terima kasih. Bu Suhani akan menambahkan. Bu Suhani. Harapannya nanti kita bisa dari membangun keyakinan kelas ini ya, bisa menciptakan budaya yang positif di kelas dan di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surur dari SMK Negeri 1 Banyuwangi, rekan guru dari calon guru penggerak Ibu Sehani Asrimeningsih, Bapak Haikal, dan juga Ibu Pauline Febiana. Setelah mendengarkan pemaparan tentang budaya positif, saya semakin sadar bahwa saat ini peserta didik masih melakukan budaya positif karena faktor eksternal seperti takut dihukum dan sebagainya. Saya percaya bahwa budaya positif itu akan sangat positif dan sangat lebih baik apabila lahir dari faktor intrinsik peserta didik tersebut. Saya, guru SMK Negeri 1 Banyuwangi, sangat yakin bahwa nantinya budaya positif ini akan sangat bermanfaat jika diterapkan karena kesadaran dari peserta didik itu sendiri yang nantinya akan membawa ke kehidupan yang lebih baik. Itu saja kesan dan pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Platul Andrayani. Terima kasih Bu Sehani. Bu Sehani telah mengajarkan kami budaya positif. Ini sangat memotivasi diri saya dan juga teman-teman yang lain untuk menjadi lebih sadar dan semangat untuk meningkatkan diri dalam menerapkan budaya positif di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri bertindak dari dalam diri, niat dari dalam diri untuk dari diri. Sama halnya ibu di rumah, Dela, sinampu, belajar yang rajin supaya iman kamu bagus. Walaupun ibu bicara ibu kalian menasihati 100 kali, ya, tapi kalau tidak ada motivasi intrinsik niat kalian untuk belajar, ya mungkin kalian tetap tidak belajar. Seperti itu ya. Maka di sini, ya, konsep disiplin positif, ya, disiplin yang positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan dalam hidup kalian. Tidak hanya di sekolah ini, tapi dalam hidup kalian seterusnya. Kebanyakan Bapak Ibu guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja kalau kalian bagaimana, sama sulit juga. Iya. Contohnya disiplin belajar. Coba rutin jam sekian belajar, ya. Jelas banyak keluar dari jamnya ya. Kalian ada di kalian masing-masing. Berikutnya, tapi muncul dari dalam diri sendiri untuk bisa ya meningkatkan kualitas hidup. Mau nggak seperti itu? Mau.
Mau ya? Iya. Mau? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Seringnya seperti itu ya? Iya. Teratur, patuh pada peraturan. Kata disiplin juga sering dikaitkan dengan hukuman. Sebenarnya disiplin itu adalah motivasi dalam diri untuk berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Bukan karena ingin mendapat pujian, ya tapi ya lahir dalam diri sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup kalian. Kelas ini mau ya semuanya ya? Mau. Mau menurunkan kualitas hidup apa menaikkan kualitas hidup kalian? Menaikkan. Oke. Kalau mau menaikkan mulai sekarang sudah ditanamkan. Oh, saya harus berdisiplin, positif. Ya, menerapkan budaya positif. Datang ke sekolah, ya, jangan lagi terlambat. Jam 4 subuh, jam subuh ya. Ini sudah waktunya sholat subuh. Saya Islam, saya punya kewajiban sholat subuh. Ya. Maka bisa memerintahkan diri sendiri, ya bangun tanpa menunggu dibangun. Tahu kewajibannya, kalau mesti sholat dulu, ya. Ya nggak usah disuruh, diperintah sama bapak ibu. Ya. Sholat dulu, waktunya asar dulu, waktunya maghriban dulu, jangan sampai yang terus. Ini ada Dewan Tara maupun Dian Dosen, dua pakar pendidikan mengartikan ya disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan. Sesungguhnya apa sih yang ingin kamu dapatkan dari perbaikan kualitas hidup kamu? Menjadi yang pribadi yang baik, ataukah tambah ilmu yang banyak? Dua-duanya ya, dua-duanya. Tambah ilmu yang banyak, kemudian dan juga ilmu akhirat, plus perbaikan kualitas karakter di perbaikan hati. Ya. Dan nilai-nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan tadi? Nilai kebajikan benar dari teman kamu tadi ya. Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah. Nih, nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau menurut ini ini programnya bahwa toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Positif semua ya. Harus ada dalam diri kalian semua ya, agar kualitas hidup kalian meningkat. Ini kita berdasarkan 9 karakter. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, boleh merusak ya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, jujur, amanah, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Ini kalian dengan temannya ya. Iya. Ini ada lagi ini
ya empati. Maka orang yang empati, kalau ada temannya sakit, kamu jenguk. Kalau temannya jatuh, tolong. Iya. Nih, sekarang ada pertanyaan lagi. Apakah kalian hadir karena tidak ingin dimarahi Bu Sehani? Ya. Ataukah Anda ingin dilihat dipuji sebagai siswa yang rajin dan berprestasi oleh Bu Sehani, oleh guru kalian? Ataukah Anda ingin menjadi pelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha, bertanggung jawab, dan menghargai diri kalian sendiri? Mana pilihan kalian? Tanyakan pada diri kalian sendiri, ayo. Nomor 1, ada yang nomor 3, ada yang di nomor 2, 1 dan 3. Oke, bagaimana dengan jawaban nomor 1 dan 3? Nanti kita kupas bersama ya. Ada satu lagi ini. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberi surat teguran bagi siswa yang sering datang terlambat, atau tidak ada guru yang jelaskan alasan Anda. Ayo, angkat jawabannya. Ada yang karena tidak ada teguran, ada yang mengingatkan, tidak dibuat. Untuk yang tidak datang tepat waktu punya alasan sendiri ya, karena tidak ada teguran tadi dibiarkan. Nah, menurut kalian dari 3 jenis motivasi dorongan tadi ya, pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini banyak mendasari perilaku kalian di sekolah? Nah, tadi mana tadi? Saya ulang dulu ya. Ini ya. Tadi ada yang sebut nomor 1. Nomor 1 hadir karena kita ingin diatur oleh ini. Ya. Apa yang kalian terapkan untuk menanamkan disiplin positif diri kalian dalam diri kalian, dan bagaimana hasilnya pada perilaku kalian selama ini? Iya. Kenapa mesti harus ditegur? Kenapa mesti harus ditegur? Mestinya nggak bisa ditegur ya, mestinya ya. Ya, mestinya lahir dari niat sendiri ya, untuk jika kita ditegur dan melakukan tindakan yang positif. Nilai kebaikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan dalam diri kalian di kelas? Tadi kemarin juga ya? Kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut kalian hukuman atau sanksi? Sanksi. Jadi kalau saya kaitkan dengan dalilnya Nabi ya, ada dalilnya Nabi itu sebenarnya suka memuji orang.
memuji orang itu sama halnya dengan memenggal kepala orang.